Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bulu semuanya, jumpa kembali kita di Bulu Story. Bagaimana kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan tetap berada dalam sehat ya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih mewakili kru Bulu Kumbu Entertainment untuk sobat Bulu semuanya yang sudah menonton video kita dari yang pertama upload sampai yang terbaru kemarin. Kita sangat apresiasi dan itu menjadi motivasi buat kita untuk terus berkarya, mempersembahkan yang terbaik khususnya buat Sobat Bulu semua. Dan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya buat Sobat Bulu yang sudah subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasi dari kita. Mudah-mudahan semua yang Sobat Bulu apresiasikan buat kita menjadi sangat motivasi untuk kita terus berkarya. Oke, untuk episode Bulu Story yang kedua, saya akan mengangkat sesuai judul, tema adalah kisah nyata dari kejadian yang di era modern ini memang masih sangat terjadi, yaitu guna-guna sang janda. Tapi sebelum saya bercerita, karena memang tema kita adalah mengangkat janda. Sebelumnya saya meminta maaf buat Sobat Bulu yang tentunya berstatus sesuai dengan judul. Bukan maksud kita mengangkat tema ini adalah untuk mendiskreditkan status janda. Ya, saya tidak percaya bahwa semua janda memiliki karakter seperti yang saya ceritakan. Karena saya juga memiliki teman dan juga sahabat yang berstatus janda dan mereka semua adalah fighter sejati, pencari nafkah buat anak-anaknya dan hidup dengan hasil mengais rezeki yang halal, dan itu sangat mulia sekali. Jadi sekali lagi saya angkat tema ini dengan cerita yang cukup creepy, mengangkat tema seorang janda bukan untuk mendiskreditkan, melainkan ada hal-hal yang perlu kita edukasikan, di mana siapa tahu mungkin Sobat Bulu semua mengalami hal yang saya ceritakan ataupun pernah mengalami hal-hal seperti yang akan kita ceritakan sekarang. Baiklah, tidak berlama-lama, inilah ceritanya untuk Anda semua. Beliau merupakan seorang pedagang wirausahawan, cukup maju usahanya, dan juga rumah tangganya pun tentram, adem ayem, dan sudah dikaruniai satu orang anak. Pada suatu ketika di tempat usahanya, ya begitulah tempat usaha ya, banyak pedagang dan juga pembeli. Termasuk beliau ini, Mr. X, merupakan seorang pedagang katakanlah sembako seperti itu. Banyak memiliki langganan, baik itu laki-laki, perempuan, masyarakat pada umumnya. Banyak yang sudah menjadi langganan Mr. X ini. Pada suatu ketika, Mr. X tentunya sudah memahami karakter-karakter langganannya. Ya mungkin kalau untuk Anda seorang pengusaha atau seorang pedagang, wirausahawan, pasti kalau sudah mendapat langganan yang tetap, tentulah menjadi akrab. Begitu pula dengan Mr. X ini. Dia mempunyai seorang langganan, tentunya langganan laki-laki banyak dan juga langganan perempuan banyak. Keakraban semuanya berjalan seperti biasa, namun ketika ada salah satu langganan perempuan yang sekiranya usia seumuran lah dengan Mr. X, mungkin kisaran 30 ke atas. Mereka berdua, antara Mr. X dengan langganan perempuan ini menjadi begitu intens. Setelah saling tukar WhatsApp nomor, pada waktu itu Mr. X menggunakan masih zaman BBM ya. Setelah saling menukar PIN BB waktu itu, mereka akrab, saling berkomunikasi, kenalan satu sama lain. Dan langganan perempuan ini tentu dia adalah seorang wanita yang cukup cantik di mata Mr. X. Ya, jadi ada sedikit ketertarikan di sini. Namun yang menjadi aneh adalah Mr. X setelah kenal cukup dekat dengan wanita ini,
ada hal-hal aneh yang dia rasakan. Hal anehnya itu, si Mr. X ini seolah-olah setiap detik waktunya itu hanya teringat kepada wanita yang dia kenal hanya lewat aktivitas jual beli di toko saja. Tapi dia terus-menerus ingat, seakan-akan dia mungkin merasakan rindu untuk terus berjumpa dan ketemu dengan wanita langganannya ini. Dan pada kemudian di balik itu, si wanita yang dikenal Mr. X ini juga terus melakukan intens komunikasi lewat BBM waktu itu. Saling menanyakan kabar lah. Lama-lama chat di BBM-nya itu berubah menjadi chat semakin intens dan juga semakin genit. Nah, disinilah ketika dekat saling mengungkapkan jati diri masing-masing, ternyata wanita yang dikenal Mr. X ini kebetulan adalah seorang janda. Dan tentu si wanita ini ternyata diam-diam menaruh perasaan kepada si Mr. X. Ya, mungkin berharap bahwa si Mr. X ini bisa menjadi pria yang dia dapatkan untuk mendampingi hidupnya, karena memang si wanita ini ternyata seorang janda yang mendambakan kasih sayang seorang pria. Singkat cerita, Mr. X dan wanita itu memutuskan untuk saling ketemuan. Ya, setelah mungkin beberapa hari mereka hanya berkomunikasi lewat BBM waktu itu, maka si Mr. X dan si wanita tadi ingin meneruskan hubungan mereka lewat pertemuan yang lebih pribadi lagi. Akhirnya mereka berjumpalah di sebuah kafe begitu, seperti pada umumnya cewek dan cowok ketemuan. Dan dari situ entah kenapa si Mr. X merasa wanita ini agresif sekali untuk mendekati sang Mr. X. Tapi karena si Mr. X ini merasa bahwa dirinya sudah menikah, dia sadar dan mengungkapkan bahwa mungkin hubungannya kepada si wanita itu tidak lain hanya sebatas teman. Dan di luar dugaan, wanita itu tidak peduli sama sekali dengan statusnya Mr. X yang sudah memiliki keluarga. Agak sedikit kaget, tapi juga bagaikan kucing lapar yang disuguhi ikan, Mr. X mungkin di sisi lain juga tergoda akan kecantikan si wanita itu, dan wanita itu juga tidak peduli dengan statusnya si Mr. X. Maka jadilah kedua sejoli ini menjalin hubungan yang bisa dikatakan hubungan terlarang. Namun si Mr. X menegaskan dia tidak akan bisa meninggalkan keluarganya yang sudah dia bangun dari nol seperti itu. Singkat cerita kembali, ternyata si wanita ini diam-diam ingin mendapatkan si Mr. X secara seutuhnya, sobat bulu semua. Karena dia ingin menghalalkan segala cara, maka tanpa sadar si Mr. X ini dia kerjai. Di sisi lain Mr. X merasa dirinya walaupun berada di rumah, tapi kondisinya terus-menerus hati dan pikirnya itu terus memikirkan si wanita tadi. Ya, bagaikan istilahnya kalau bahasa Jermannya kabumbulengan. Terus ingat, terus kangen. Dia antara sadar tidak sadar ingin melawan apa yang dia rasakan saat ini. Jadi, kalaupun berada di rumah, dia hanya memikirkan si wanita itu saja. Walaupun di rumah mungkin kalau sobat semua yang udah berumah tangga, apalagi yang baru dikaruniai anak, itu pasti lagi betah-betahnya kan beromansa dengan istri dan anak. Tapi ini tidak dirasakan si Mr. X. Dia merasa di rumah itu sehampa-hampanya. Yang dia inginkan hanyalah ketemu dan jumpa kembali dengan wanita yang dia kenal sebagai pasangan gelapnya itu. Singkat cerita, datanglah BBM dari si wanita itu mengajak ketemuan dengan
apapun yang wanita itu ingin lakukan kepada Mr. X, si Mr. X itu hanya mengangguk dan mau saja, nurut. Sampai mungkin ya namanya hubungan terlarang ya. Mr. X ini dan si wanita tersebut, sang janda itu sudah berhubungan sudah terlampau jauh. Ya tidak usah saya sebutkan, mungkin Anda sudah paham Sobat Bulu semua apa hubungan yang sudah jauh tersebut. Oke, tidak usah membahas dan membayangkan hal-hal yang aneh. Kita langsung saja, si Mr. X ini merasa dirinya seolah-olah sudah berubah sama sekali. Melihat perilaku si Mr. X, sang istri tentu mempunyai firasat bahwa Mr. X tidak sedang baik-baik saja. Dia merasakan ada perbedaan yang luar biasa terjadi ketika si Mr. X berada di rumah, merasakan seolah-olah dia tidak ada di rumah. Hatinya kemana-mana. Akhirnya si sang istri bertanya secara baik-baik kepada Mr. X. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah sedang ada masalah? Ataukah sedang ada beban di tempat usaha atau sebagainya? Sang istri mencoba menghibur si Mr. X. Namun di luar dugaan, sang istri terkejut ketika Mr. X menjawab dengan marah-marah. "Diam, itu bukan urusanmu." Merasa dirinya berbeda, istrinya tentunya ingin mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya ini kepada suami saya. Seperti itu. Akhirnya suaminya pergi dan tentunya pergi ke tempat wanita yang dia cintai saat ini. Di luar dugaan, sang istri ketika suaminya tertidur, dia mengecek ponsel. Ya, waktu itu ponselnya masih BlackBerry lah ya. Dia cek ponselnya sang suami dan ternyata alangkah terkejutnya ketika sang istri melihat berbagai macam chattingan yang sudah sangat mesra sekali, yang sudah sangat intim antara sang suami dengan wanita lain. Ketika itu juga dia mendapati sang suami dengan wanita lain saling menukar foto. Bisa Anda tahu, bisa Anda bayangkan foto seperti apa yang sudah mereka saling tukarkan. Alangkah terkejut dan syoknya sang istri, dia langsung marah kepada sang suami. "Kenapa kamu melakukan hal seperti ini?" Yang lebih mengejutkan, walaupun sudah diketahui sang istri, Mr. X tidak bergeming, tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa. Dia malah marah balik kepada sang istri. Sungguh luar biasa, kejadian ini membuat syok sang istri. Maka si istri menyimpan nomor si wanita itu. Lalu dia seolah-olah ingin melabrak lah ya. Kalau bahasa zaman sekarangnya itu ingin melabrak. Dia labrak si wanita itu. "Kenapa kamu mengganggu suami saya?" Berharap dia labrak. Kalau misalkan wanita baik-baik, wanita yang sadar diri lah ya, ketika dia hubungan gelapnya sudah diketahui oleh sang istri, mungkin dia merasa bersalah, berdosa, minta maaf, tobat dan segala macam. Tapi di luar dugaan, wanita ini hanya menertawakan sang istri Mr. X. Ketika istrinya mengechat, "Kamu kenapa berani mengganggu suami saya?" Si wanita ini hanya menjawab tertawa, "Hahaha, suami kamu akan menjadi milik saya dan keluargamu akan hancur dan kamu akan menjadi wanita yang kehilangan segala-galanya." Alangkah terkejutnya sang istri mendapat balasan seperti itu. Bukannya harapan dia adalah untuk mendapatkan kembali suaminya, malah dia mendapat ancaman. Dan ketika itu perubahan pun terjadi kepada si istri. Suaminya benar-benar tidak menganggapnya lagi. Ketika sang istri meminta jatah batin kepada sang suami. Ya mungkin waktu itu si Mr. X juga ingin menghargai lah istrinya. Akhirnya mereka sepakat untuk
Sang suami memberikan nafkah batin kepada istrinya, lalu tanpa diduga, ini mungkin maaf ya, ketika mereka sudah siap melakukan hubungan suami istri, sang suami malah kaget. Bagaimana saya menggambarkannya? Jadi sang suami mencium dari mispi istrinya itu bau busuk. Bau busuk, Anda bisa bayangkan mungkin bau busuknya seperti bau bangkai lah gitu. Dia terkejut, kok kamu bau? Wah, jadi nalurinya itu sudah, hasratnya juga sudah hilang. Begitu pemirsa, Sobat Bulu semuanya. Alangkah terkejutnya sang suami ketika dia siap untuk memberikan nafkah batin, mispinya itu sangat bau busuk. Lalu dia bertanya, kok bau sih? Apakah kamu tidak merawat diri? Kata sang suami. Tentu alangkah kagetnya juga sang istri. Dia baru pertama kali mendapat komplain seperti itu dari suami. Dan ketika dia cek sendiri, dan ternyata memang dari hidung sang istri benar-benar bau busuk sama sekali. Akhirnya tidaklah sang suami langsung turun hasratnya, lalu dia meninggalkan sang istri, dan dari semenjak situ mau berhubungan intim ataupun tidak, kecium bau busuk dari istri selalu ada di hidung sang suami. Maka sampai akhirnya sang suami itu tidak betah di rumah. Akhirnya sang suami memutuskan untuk tidur tidak sekamar dengan si istri waktu itu. Dari penuturan Mr. X bahwa kalau misalkan dia tidur misalkan hanya berjarak 2 guling saja, itu masih satu ruangan kamarnya itu masih bau busuk. Ya entah kenapa bisa seperti itu. Akhirnya sang istri mencoba untuk mencari tahu kenapa bisa bau busuk seperti ini. Si istri pun sadar, dia merasa ada yang aneh, bahwa kok bisa bau busuk gitu kan. Akhirnya dia konsultasi ke dokter ahli organ dalam atau sebagainya. Dia konsultasi ke dokter. Dan tentunya di situ dia diperiksa keluhannya seperti apa, bahwa dia keluhannya adalah mispinya bau. Akhirnya periksa, oh seperti itu. Bagaimana baunya? Kan dokter bertanya, oh ya baunya itu bisa seluruh ruangan ini bisa bau gara-gara si mispinya ini gitu. Ada apa? Apakah ada penyakit atau seperti apa? Tapi ternyata pas dicek, dokter itu tidak sama sekali, mispinya sehat-sehat aja. Bahkan si dokter pun tidak mencium. Bahkan wangi gitu kan, menurut dokter. Bahkan ini sehat, normal katanya. Nggak ada bau sama sekali. Satu dokter tidak memberikan petunjuk apapun. Sang istri itu kembali ke dokter yang lain, ke dokter yang berbeda. Dan di dokter yang beda pun dia tetap dinyatakan sehat-sehat saja dan tidak ada bau busuk sama sekali. Tidak ada yang bisa diobati di sini. Apa yang bisa diobati? Mispinya aja sehat. Akhirnya dia tersadar mungkin ada yang aneh di sini. Mungkin ini adalah ancaman wanita itu untuk membuat dirinya terpisah dengan suaminya. Ketika balik lagi ke rumah, dia langsung bicara sama suami bahwa Miss saya baik-baik saja. Tapi tetap di hidung suaminya itu dia bau sekali. Dan akhirnya kedapatan malam pun tiba, sang suami kembali dikagetkan dengan penampakan istrinya yang sangat buruk. Bahkan nenek-nenek pun cantik daripada si istri. Lalu alangkah kagetnya ketika si istri juga melihat di kaca, memang wajahnya memburuk. Kayak banyak jerawat yang bernanah gitu deh. Terus bibirnya juga mungkin digambarkan pecah-pecah seperti itu pemirsa, Sobat Bulu semua. Melihat sadar akan keanehan ini, sang istri mencoba untuk meyakinkan diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencoba konsultasi kepada ahli sekarang, ahli ibadah, ya bisa dikatakan ustadz seperti itu. Lalu dia
mendatangi seorang ustadz, menanyakan keluhannya, dan mungkin ustadz ini bisa memprediksi walaupun si istrinya itu belum berbicara ketika ketemu gitu kan, sudah saling inilah dari chat gitu ya, waktu itu saling telepon keluhannya seperti apa, dan ketika bertemu benar saja ustadz bisa memberikan apa sih namanya, dari pandangan pertama aja dia udah tahu bahwa sang istri sedang dikerjai gitu oleh orang lain. Dan ternyata itu adalah saingan cintanya, pemirsa, sobat bulu semuanya. Jadi sang ustadz menegaskan bahwa Anda sedang dikerjai, suami Anda ternyata sedang diguna-guna. Dan guna-gunanya ini bisa dikatakan bukan guna-guna yang rendah gitu, udah tingkat tinggi. Ketika pandangan suami melihat sang istri seperti nenek-nenek, terus misfinya juga bau, dan dia pun tidak menginginkan dan mencendai istrinya lagi, itu sudah pasti kehancuran keluarga sudah ada di depan mata. Ketika dikonsultasikan, lalu si istri memberanikan diri membentak sang suami bahwa kamu sudah diguna-guna oleh wanita yang sedang kamu pacari saat ini. Dan kamu tahu wanita yang kamu pacari saat ini adalah seorang yang ahli sihir, kata sang istri kepada suami. Dan tentu sang suami tidak menerima. Ya, dia tidak menerima dong wanita yang dia cintai dikatakan ahli sihir, apa nenek sihir gitu kan. Apalagi dia dikatakan sudah diguna-guna, tentu dia tidak menerima begitu saja. Akhirnya pertengkaran hebat pun terjadi antara si suami dengan sang istri. Mereka berdua memutuskan untuk berpisah, sementara waktu itu sang istri benar-benar ingin menenangkan diri akibat kejadian ini. Dia tidak mau memutuskan untuk berpisah, tapi sang suami sudah pergi. Yang tentunya kalian tahu perginya kemana kan? Perginya kembali ke si wanita lainnya itu, pemirsa. Akhirnya setelah sang istri meminta bantuan ke sana sini, dia memutuskan untuk menemui sang kiai agar dirinya dan suaminya bisa diobati. Singkat cerita, datanglah sang istri kepada sang kiai waktu itu. Dan sang kiai ketika bertemu dengan si istri Mr. X tadi, walaupun dia belum mengeluhkan apa-apa, tapi mata batinnya sudah mengetahui bahwa masalahnya adalah dia, keluarganya sedang dikerjai oleh seseorang yang ingin menghancurkannya. Dari situ sang kiai memutuskan memberitahu bahwa dia ingin bertemu dengan suaminya. Akhirnya sang suami didatangi dan dipaksa, walaupun berat, dia akhirnya malu mungkinnya sama sang kiai, karena waktu itu kiainya memang kiai tersohor dan menjadi kiai yang paling dihormati waktu itu. Alangkah tidak bijak mungkin kalau dia tidak mematuhi keinginan sang kiai untuk bertemu dengannya. Akhirnya sang suami dengan si istri itu bertemu di hadapan sang kiai. Nah, di sini hikmahnya adalah untuk sobat bulu semua yang sedang mengalami guna-guna seperti ini, dari orang lain maupun guna-guna dari untuk Anda yang lagi pacaran, yang lagi tunangan, apalagi yang sudah menikah, mengalami hal seperti ini. Sang Mr. X bercerita kepada saya bahwa dulu dia hampir benar-benar sudah putus asa, benar-benar sudah membenci istrinya, benar-benar sudah ingin bercerai dan ingin menikahi wanita yang dulu dia cintai di luar pernikahannya itu. Dan dia bercerita kalau misalkan setelah dia disembuhkan, ya sang kiai memberikan doa, dan doanya sering kita baca sebetulnya. Jadi doanya itu adalah waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ada di surah Yasin ayat keempat. Jadi sang kiai memberitahukan kepada sang suami bahwa dia harus sholat isya, dilanjut sholat witir, lalu membaca wirid itu.
Nah, jadi ini kenapa saya ingin menyampaikan cerita ini, juga ada edukasinya buat kita semua. Jika mengalami kejadian seperti ini, ada obat yang atau wirid yang bisa kita amalkan tentunya pemirsa. Dan kita sering membacanya juga gitu. Jadi untuk Anda yang saat ini berpacaran, bertunangan, sudah menikah, ternyata ada gangguan dari pihak ketiga, apalagi gangguannya adalah menggunakan ilmu sihir dan guna-guna, Anda bisa amalkan. Si Mr. X bilang bisa amalkan wirid tersebut. Setelah tersadar dan disembuhkan, alhamdulillah dia mendapati dirinya kembali tenang, auranya pun kembali berubah lebih cerah gitu, aura wajahnya pemirsa semua. Ketika dia tersadar dan ternyata bertemu kembali dengan si wanita yang dulu mengganggu keluarganya, itu dia sadar bahwa si wanita itu tidak cantik-cantik amat. Bahkan istrinya jauh lebih cantik. Mungkin karena pengaruh guna-guna, wanita itu bagaikan putri kahyangan di mata sang suami, si Mr. X ini. Akhirnya dia memberanikan diri lah ya untuk istilahnya memarahi si wanita itu agar tidak mengganggu kehidupannya lagi. Dan dari sini kisahnya berakhir. Jadi intinya untuk sobat bulu semua yang tentu mengalami kejadian ini, Anda bisa petik hikmahnya bahwa kejadian apapun, apalagi guna-guna, si Mr. X menyampaikan kepada saya untuk amalkan sholat witir tentunya sehabis sholat isya, dan juga surat Yasin, kalau tidak salah ayat keempat. Nanti sobat bulu semua bisa lihat di bawah sini ya. Oke, tentunya itu cerita story dari Bulu Story yang bisa kita sampaikan di episode kedua kali ini. Dan tentu untuk sobat bulu semua yang punya rekomendasi cerita, bang cerita ini dong gitu. Ataupun Anda punya cerita mistis, cerita yang bisa mengedukasi untuk semuanya, bisa Anda kirimkan ke deskripsi yang kita pasang di bawah ini, atau bisa DM ke Instagram Bulukumbu Entertainment seperti itu ya. Terima kasih untuk terus menonton kreasi dari Bulukumbu Entertainment. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dari kita agar Anda tidak ketinggalan untuk menyaksikan notifikasi yang kreasi terbaru dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.